Tapi ada pertanyaan menarik jemaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaan yang saya yakin sangat dekat dengan ya kehidupan masyarakat kita. Malam Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di Islam dibolehkan bercerai? Sedangkan pernikahan itu dipersatukan oleh Allah Ta'ala. Apakah perubahan perasaan diganti oleh Allah? Kenapa cerai itu kemudian diperbolehkan Allah? Cerai itu jamaah sekalian, kalau kita mendengarkan salah satu di antara fatwa Syekh bin Baz ya rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan ketika ditanya oleh para muridnya, dan Syekh bin Baz ini salah satu MUI-nya kerajaan Saudi Arabia, tahun 2011 beliau wafat. Beliau mengatakan, "Na'am, minal masaib," kata beliau. Iya, cerai itu sebenarnya musibah, gitu. Ya. Beliau mengatakan bahwa perceraian itu adalah apa? Masaib, bukan cuma musibah. Masoib itu musibah ditambah musibah, karena dia jamak. Jadi musibahnya bukan cuma satu, tapi banyak musibah. Dia berpisah dengan anaknya, ya kan? Dia akan kemudian hubungannya, kan nggak semua orang cerai hubungannya harmonis ya. Dia akan nggak harmonis, dia akan menyimpan dendam mungkin, ya, dan lain sebagainya. Kata beliau masoib, lasaka an hada, kunil mar'a tutliku zauj, ya. Solihul musibah, lebih-lebih lagi musibah kalau seorang pasangan menceraikan pasangannya sedangkan pasangan itu baik atau soleha atau soleh, itu di atasnya musibah lagi jemaah. Cerai itu musibah, kok ternyata menceraikan pasangannya padahal pasangan itu soleh dan soleha, itu di atas musibah lagi. Kenapa demikian? Mungkin dia lirik tetangga sebelah hijau dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sehingga dia tertarik dengan tetangga sebelah, padahal ya podoai. Setelah sebulan, oh tetangga sebelah lebih hijau lagi. Itulah syaitan jemaah, ya. Makanya masya Allah, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan sebuah gambaran. Bahkan Nabi mengatakan, kalau anda keluar rumah kemudian tertarik dengan wanita, segera pulang. Lihatlah istrimu, karena sama dan tidak ada bedanya dengan wanita tersebut. Gitu Pak ya? Serius banget kita bapak-bapak ini. Ya sama juga ibu juga demikian ya. Taib. Kemudian kata Syekh bin Baz ya, lakinna tas'al rabbahu azza wa jal, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak cerai. Nah, pertanyaannya, kenapa dibolehkan Ustadz? Sebenarnya dalam syariat jamaah sekalian perkara yang dibenci itu cerai. Tapi boleh, ya. Justru kata para ulama, cerai itu ada sisi adilnya. Kalau seandainya cerai nggak boleh, betapa dolimnya pasangan salah satu di antaranya. Misal, pasangan nggak bisa taat atau tidak melayani suami dengan baik atau sebaliknya. Kok nggak boleh cerai misalnya, harus terus menerus gitu? Ini dolim jemaah, ya kan? Sehingga cerai itu sisi lain, ada sisi kemudian keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala tapi dibolehkan, itu adalah apa? Cerai. Walaupun hadis ini jamaah sekalian kalau kita lebih tinjau lebih dalam, sebagian di antara para ulama ada yang mendhaifkan. Ya, ala kulli hal, kenapa dibolehkan Ustadz? Ya karena ada adilnya tadi. Ya, ada adilnya. Karena kalau nggak boleh misalnya haram gitu, ya ini malah masalahnya kompleks sekali begitu, ya. Terus yang kedua, bukankah pernikahan Allah satukan Ustadz? Kemudian apakah perasaan itu diganti Allah? Sangat gampang. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Kok pasangan jamaah? Wong taat aja Allah gonta-ganti kok. Ya kan? Hati kita itu hari ini semangat ngaji, besok futur setahun bisa jadi jamaah. Masalah kebaikan aja hari ini kita bisa sholat, besok wallahu a'lam. Kok pasangan, ya? Ya pasangan itu kalau kemudian nggak punya sama saling pemahaman, nggak perlu lama untuk diganti Allah Subhanahu Wa Taala. Bim salah bim, lusa diganti, senang tetangga sebelah. Ya makanya ibu-ibu kalau keluar nggak boleh dandan yang cakep-cakep. Ya. Takutnya bapak-bapak sebelah ini suka dan itu bahaya. Gitu. Ya, kalau bisa tutup semua yang menarik perhatian laki-laki. Gitu. Sebaliknya, bapak-bapak juga jangan jadi buaya daratnya. Jangan tebar pesona juga, nggak boleh. Ya, sama sebenarnya sama, hukumnya sama. Ya, cuma kenapa wanita lebih ketat terkait dengan hal ini? Karena wanita itu aurah jemaah. Wanita itu diantara para ulama mengatakan adalah bentuk aurat. Jalannya
ini sama-sama gini ya. Coba kalau bapak-bapak dipakein sandal heels dengan ibu-ibu pakai sandal heels, tahu ibu ya? Yang ada jinjitnya itu, coba suruh jalan. Lebih menarik mana kira-kira? Ya ibu-ibu dah. Ya bapak malah ilfil kita. Astagfirullah, Pak. Jalan nggak bener malah pakai gitu. Tapi kalau wanita pakai itu, dia akan menambah sisi lain membuat orang itu tertarik dengan dia. Itulah seorang wanita. Maka oleh karena itu, ya tutup semua celah-celah tersebut. Ya, kalau perasaan Allah ganti, naam, sangat mungkin. Ya, makanya doa yang kita panjatkan apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang juga membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala taatik. Tolong tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Berarti kalau doa ini kita pakai dengan versi pasangan, ya Allah, tetapkan hatiku untuk pasanganku. Pernah Bapak Ibu doa kayak gitu? Belum kan? Nah, coba, ya kan? Bapak Ibu doa kayak gitu, ya Allah, semoga ganti pasangan. Oh, enggak gitu. Yang adanya kayak gitu malahan ya. Nah, jadi minta pada Allah agar dengan pasangannya kuat. Ya itu semoga Allah kuatkan. Yang jelas boleh ya cerai, tapi kata Syekh bin Baz di akhir perkataan, jangan bermudah-mudah dalam urusan cerai. Kalau bisa dipertahankan, pertahankan sampai hari kiamat. Ya, kecuali sangat-sangat syar'i, darurat dan harus, maka monggo, bismillah. Tapi kalau enggak, jangan. Ya, enggak boleh bermudah-mudah. Wallahu taala alam, demikian.